Padahal di dunia ini mau usaha apa aja bisa. Yang penting kita tuh ada kemauan. Ya soal rezeki itu hanya Allah lah yang menentukan. Kita kan hanya berusaha ya kan. Kita jangan langsung punya pikiran, oh iya kalau saya dagang pasti banyak rezekinya. Itu semuanya Allah. Kita hanya berusaha. Bapak siapa, Pak? Pak Prayitno, Pak Prayitno. Oh, asal dari mana, Pak? asal dari Semarang, tepatnya di Cepiring. Piring Semarang, Tinggal di sini di Kampung Tan. sama hutan. Ya, Ini Bapak jualan apa, Pak? kue pancong. Oh, udah lama, Pak, jualan di Pancong? Kurang lebih setahun lah. Tahu. Karena saya mengalami kecelakaan, baru saya usaha dagang kue pancong ini. Tadinya mah usaha saya ngojek di pasar induk. Ini lokasi tepatnya di mana, Pak? Lokasi saya tepatnya yang persis di samping apotek Galunggung. Oh, Lapati Gordo. Iya. Ini daerah, Enggak daerah sini juga. ikutnya daerah Kutuk. Nah, masih Gramapuri ya. Gramapuri. Iya. Apotek Galunggung sebelahnya di toko pakaian batik. Itu tepatnya saya di depan toko batik sebelah apotek Galunggung. Jualan dari jam berapa, Pak? Kalau nggak puasa saya berangkat dari rumah jam 9 sampai malam kira-kira isya sampai jam 8 lah. Kalau hari puasa gini paling dari rumah jam 3-an. Iya, pulang ya sama sampai isya juga. Itu ya kurang lebih gitu. Kalau saya gimana ya? Memang kalau seperti motivasi itu orang tuh tinggal pribadinya sih Mas ya. Iya, banyak anak-anak muda pada nganggur nggak mau usaha. Padahal saya tuh tadinya ngojek, langganan udah banyak di pasar induk Cibitung ya. Terus karena saya jatuh dari atap, saya kaki saya pincang, akhirnya saya memutuskan dagang kue pancong. Padahal di dunia ini mau usaha apa aja bisa. Yang penting kita tuh ada kemauan. Ya soal rezeki itu hanya Allah lah yang menentukan. Kita kan hanya berusaha ya kan. Kita jangan langsung punya pikiran, oh iya kalau saya dagang pasti banyak rezekinya. Itu semuanya Allah. Kita hanya berusaha. Saya ngecek di pasar induk, bawa sayuran ya, pakai motor ya. Pakai motor, bawa sayuran ya. Lokasinya ya ada ke Bekasi, ada ke Tambun, ada yang ke Cilengsi, ada Taman Harapan jauh-jauh. Jauh ya? Iya, ada ke Babelan. Bagaimana minatnya penumpang aja gitu. Kadang-kadang kalau orangnya udah percaya, kadang orangnya nggak ngikut, barangnya dibawa. Cuma saya ada orang nggak mau sih buat apa gelapin barang bukan haknya gitu. Makanya saya banyak langganan di pasar induk. Oh, ya, Pak. Karena kejujurannya itu, iya. Ayo silakan deh. Mana nih jalan-jalan? Ah iya dah. Iya. Jadi ceritanya ya setelah saya jatuh, betulin atap bocor. Anak saya juga semua pada melarang. Udah Bapak nggak usah ngojek lagi, nggak usah ini. Nah cerita punya cerita, mau lebaran kan biasa. Anak-anak saya pada ngasih uang gitu ya. Iya, Pak. Ponakan, cucu, anak pada ngasih uang. Saya kumpulin. Begitu habis lebaran, alhamdulillah ada rezeki dari anak-anak. Saya beliin besi siku. Masih buat berapa? Nah, besiku saya potong-potong, terus saya bawa ke tukang las, jadi rangkanya. Gitu lah, itu baru aku mulai usaha dagang kue pancong. Kue pancong ini sederhana kok, nggak repot Mas bikinnya. Cuman diaduk sekali, sampai sore bisa. Gitu. Nah, cuma diaduk sekali aja deh. Kue pancong ini bahannya juga nggak susah, gampang dicari di toko-toko ada. Ini toko ini sembako maksudnya, bukan toko-toko semua toko enggak. Gampang kok. Yang bikin Bapak maksudnya setelah jatuh nggak pengen istirahat dulu, pengen langsung kerja atau gimana? Enggak, saya memang kalau kerja nggak bisa. Nggak bisa. Satu nggak bisa kerja kan kalau saya kan. Iya, iya. Namanya satu udah umur. Iya.
Keduanya memang kondisi kaki saya udah nggak bisa jalan. Jalan bisa, cuman dikit-dikit gitu. Kalau dari zaman, kalau mau tahu dari posisi saya dari awal, itu penghidupan saya aslinya itu sebenarnya bukan orang susah, Mas. Oh, iya? Maaf iya. Iya, Pak. Datang dari kampung, minta sama bapak, jadi kondektur bis 2 tahun. Terus saya ngelamar di perusahaan aluminium punya Jepang, dapat 15 tahun. Perusahaan itu perusahaan aluminium. Terus saya singkatnya cerita, saya tahun 85 itu saya borong sendiri. Oh, iya. Nah, mulai itu saya borong itu punya penghidupan baru saya, karena saya udah bisa nyari duit tanpa ngandelin orang lain gitu. Iya. Karena langganan saya kan udah banyak dari bos-bos kontraktor kan ya. Nah, itulah tahun 97 saya bangkrut, Mas. Itu berarti usaha itu Pak dari pabrik juga Pak? Iya, dia pabrik, dia perumahan, dia toko kan. Kan bikin-bikin itu yang rolling door, Oh, rolling door bisa pusing, ya, Pak, ya? pintu otomatis itu kerjaan saya itu. Memang kalau orang yang belum kenal saya sebenarnya melihat saya itu sepele lagi dan mungkin bisa menghina saya, tapi buat saya nggak masalah. Iya, Pak. Saya lebih baik dihina daripada saya menghina orang, begitu. Itu prinsip saya. Ada orang yang nggak tahu ya sebenarnya siapa tuh, dia nggak tahu kalau masa ngeledek, nggak apa-apa, masa terima, gitu aja intinya. Jadi saya mulai bangkrut, perusahaan kontraktor mulai bangkrut tahun 97 ya. Terus saya nggak nganggur, tahun 98 saya mulai ngojek di Pasar Induk. Waktu ngojek di Pasar Induk mas ke Cibuntu, tahu Cibuntu? Untuk tahu. Nah, nyebrang kan? Iya. Itu narik saya pertama tuh 500 rupiah mas. Dulu. Keluar air mata saya. Saya terima duitnya begini, air mata keluar. Maksudnya tahu nggak, coba yang tahu? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Kantong dulu penuh, sekarang cuma nerima uang 500 perak. Tapi aku tetap sama Allah bersyukur. Iya, Pak. Ya Allah, ya beginilah nasib saya ya Allah. Tolonglah robah sewa saya biar. Tapi saya tekunin itu ngojek mas. Ya akhirnya ada, nggak apa-apa. Nggak kencet. Kita kembali lagi masalah ke kue pancong ya. Kue pancong ini dibuat dari 3 bahan. 1 tepung beras, 2 tepung terigu. Itu orang lain, tapi saya tambahin tepung ketan. Itu saya ngikutin khas dari Puncak, karena ada rasa gurihnya. Terus saya cara bikinnya juga nggak seperti orang lain dilegokin, saya bikin kayak cookies. Orang-orang yang pelanggan memang bilang, kok gini Pak? Iya, memang aku bisanya begini, ya memang enakan begini Pak. Jadi pada orang-orang itu pada ini. Jadi intinya gampang kok, cara bikinnya gampang, nggak susah. Nah dalam ukurannya kelapa, terus dalam ukurannya kalau 1 kilo, kalau 1 kilo terigu, 1 kilo beras, ketannya setengah kilo. Nah, kelapanya 2 Iya. diparut, gitu. Itu campurannya. Nah, cara ngaduknya ya itu air ukurannya kalau dalam 1 kilo itu berarti 2 kilo, berarti airnya 4 gayung gitu. Nah kira-kira hanya begitu aja. Ya untuk jelasnya, kalau yang berminat untuk pancong saya mau, itu bapak ngomong bener apa enggak sih, enak katanya, gurih katanya, silakan datang ke sebelah apotek, ke toko baju batik, Depan toko baju batik ya Pak? depan toko baju batik. Zaman kalau lewat Iya. ketemu apotek sebelahnya. Jadi bukan sebelumnya, lewat pas perbatasan ini apotek ini sebelahnya. Gramapuri berarti Pak? Iya masih Gramapuri. Cuma namanya ini blok apa saya kurang paham. Mungkin di sana Patokannya dekat apotek lah ya? ya apoteknya ya nanti. Maksudnya kalau ketahuan Pak. Ya apoteknya ketahuan. Saya rasa mungkin hanya cukup segini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.